Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jasmine Derwan, dan saya dari Pruk 11, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Hari ini akan memperlihatkan cara pembuatan syarat 9, yaitu NDWI, NDWI, dan juga NDI. Nah, jadi yang pertama, kita akan masuk ke dalam Google Ads Engine. Di sini kita akan klik ke platform, lalu di kode editor, dan kita akan muncul tampilan seperti ini. Pertama kita harus membuat akun terlebih dahulu. Ini karena akun sudah terbuat, kita bisa langsung. Kita akan klik script, kita akan klik new, lalu kita klik repository, lalu kita akan, yang pertama itu users, ini akan buat namanya, karena username udah ada, jadi kita langsung buat untuk judul file saja. Di sini kita akan buat acara 9 Jihan 98. Ini terserah boleh nama file apa aja, tapi karena file udah banyak, jadi kita buat kayak gini. Nah, selanjutnya saat sudah selesai, sudah muncul, belum ada isinya, kita akan pergi ke assets, lalu kita akan klik, ini kita bisa pergi ke aset, kita bisa pergi ke sini. Nah, saat sudah kita bisa pergi ke aset, ini kita bisa masukkan untuk data Boyolali. Jadi sebelum itu untuk data Boyolali kita akan masukkan di new, lalu kita ke shape file. Di sini kita akan masukkan data administrasi, di mana data administrasi ini itu berdasarkan administrasi yang udah kalian buat di acara sebelumnya. Jadi ini administrasi Boyolali lalu dimasukkan di open, lalu kita akan upload. Nah, ini untuk access name-nya bisa disesuaikan lagi. Jadi di sini kita akan masukin. Setelah kita masukkan, oh maaf sebelumnya. Jadi ini karena sudah kita akan buat file dulu di script. Di sini di script kita akan buat new, kita akan masukkan file. Di sini kita akan buat file pertama yaitu file NDVI. Ini bisa NDVI 1 misalnya. Kita bisa masukkan ke file yang kita pakai. Oke, seperti ini. Lalu kita akan klik. Oke, lalu kita klik sini. Lalu kita klik assets, ini kita akan masukkan. Nah, ini sudah masuk, ini kita bisa ubah table tadi itu menjadi batas. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menyalin script untuk data citra ke dalam sini. Jadi kita akan masukkan data citra dan juga rumus untuk NDVI, NDWI, dan juga NDI-nya. Sebentar. Jadi kita bisa pakai notepad atau script yang ada di aplikasi. Ini kita akan copy paste di citra satelit. Ini kita copy paste dari sebelumnya export data. Lalu kita langsung copy, kita paste ke sini. Ini kita ubah untuk semua variable X itu kita ubah menjadi batas. Lalu kita bisa sesuaikan semuanya. Nah, untuk yang citra ini kita bisa ubah dengan nama lokasi kita. Jadinya citra Boyolali. Oke, saat sudah, selanjutnya kita akan masukkan untuk rumus si NDVI. Di sini kita akan copy paste semuanya. Kita pergi ke sini. Lalu untuk yang X ini kita bisa ubah sesuai dengan yang kita pakai. Jadi kan secara NDVI ini kita ada di DV dan kita akan ubah untuk semua variable X dan juga yang ada tadi sesuai dengan data yang akan kita buat saat ini. NDVI, NDVI, NDVI X. Oke, ini yang bagian atas juga untuk diubah. Pastikan seperti itu. Nah, saat sudah selesai, ini kan kita hanya akan menggunakan NDVI. Jadi untuk rumus NDWI dan juga NDI-nya kan kita akan aktifkan dulu. Caranya adalah dengan kontrol dan memencet tanda miring. Nah, saat sudah seperti ini, selanjutnya kita akan run untuk rumusnya. Jadi dengan kita run, akan terlihat nanti, nah, akan mulai terlihat seperti itu. Saat sudah muncul, dan sudah berhasil, selanjutnya kita bisa masukkan lagi untuk rumus yang tadi di data citra yang ekspor. Kita bisa, nah ini ekspor data, kita copy, baru kita akan paste ke bagian sini. Jangan lupa ini diubah sesuai dengan yang kita pakai atau yang kita buat. Untuk variabel-variabel dan juga tanda X selain variabel itu diubah semua. Nah, oke, ini karena sudah, selanjutnya kita akan run lagi. Nah, untuk run yang ini kita akan pergi ke task. Ini di task kalau ada unsubmitted task, ini bisa kita run. Nah, untuk ini kita pastikan, kita bisa ganti kalau mau namanya. Nah, ini pastikan dia udah diaktif, lalu kita akan run. Lalu bisa terlihat di sini akan ada tanda loading yang bergerak ini. Lalu kita akan tunggu sampai dia selesai, dan setelah itu kita akan cek di drive, lalu kita akan save. Nah, lalu setelah sudah selesai, seperti ini, kita bisa langsung cek di drive. Nah, lalu saat sudah, ini kita bisa klik save. Kita bisa cek di drive. Nah, ini udah keluar. NDVI Boyolali TIFF. Boyolali 1. Oke. Selanjutnya, sudah kita save, kita akan buat file baru lagi di script. Ini kita akan add new file. Selanjutnya kita akan buat untuk file NDWI. Ini kita bisa lakukan hal yang sama. NDWI, NDWI Jihan. Kita masukkan ke dalam yang acara atau file yang kita pakai. Setelah selesai, ini kita bisa klik, lalu kita akan klik assets. Kita akan masukkan untuk batas administrasi lagi. Nah, di sini kita ganti lagi seperti tadi, kita akan mengulang step yang sama, di mana kita akan masukkan yang pertama itu citra satelit. Ini kita akan copy sampai sebelum export data. Kita ubah untuk variabel-variabelnya, jadi yang X akan kita ubah sesuai dengan yang tadi kita ubah, kita jadiin batas. Sama dengan ini. Namanya juga, ini citranya kita ganti jadi Boyolali. Nah, ini hasil seperti ini, sudah terubah semua. Kita akan lanjut untuk memasukkan rumus si NDWI. Ini bisa kita copy paste langsung semua. Lalu akan kita paste dalam sini. Nah, untuk X dan juga variabel-variabel X kita akan ubah sesuai dengan yang kita pakai karena NDWI, jadi kita ubah X menjadi W. Jadi di sini akan memasukkan rumus NDWI, dikarenakan kita hanya menggunakan untuk rumus NDWI. Jadi untuk rumus NDVI dan juga rumus NDD-nya akan kita nonaktifkan dengan cara seperti tadi, kita kontrol lalu kita klik yang tanda miring. Ini kita pastikan lagi X sudah diganti menjadi W atau diganti menjadi variabelnya. Ini pastikan X sudah menjadi batas. Kita ubah keseluruhannya. Ini. Lalu saat sudah selesai, ini akan kita run. Ini masih loading, kita akan tunggu dulu. Ini saat proses sudah selesai, lalu selanjutnya kita akan masukkan lagi untuk rumus kita lihat. Ini kita akan masukkan yang tadi export data belum kita masukkan. Ini kita copy, lalu akan kita paste. Sini kita langsung paste saja, kita Ctrl V. Lalu untuk bagian-bagian yang X dan juga yang tadi belum diubah itu kan kita ubah dulu sesuai dengan yang akan dibuat pada saat ini. Ini kalau udah semua, selanjutnya kita akan melakukan run lagi. Tapi bedanya di sini kita akan cek di tas lagi sama seperti yang tadi di NDVI, ini akan kita run dan kita akan pastikan bahwa dia udah diaktif formatnya, lalu akan kita run. Ini akan kita tunggu dan nanti kita bisa langsung download dari drive jika sudah terupload seperti yang NDVI tadi. Selanjutnya saat sudah selesai dan sudah di save, kita bisa pilih lagi, kita akan buat new file. Kita akan buat untuk NDI saat tadi NDI Jihan. Kita masukkan ke dalam folder yang dipakai. Klik OK, ini kita masuk ke dalam yang ini. Lalu kita klik assets, di sini kita akan masukkan lagi data administrasinya. Kita import to script. Kita ubah untuk variabel yang dibatas. Lalu kita akan sama kayak tadi, kita bakal input untuk rumus-rumusnya yang pertama citra satelit, lalu dilanjutkan dengan rumus NDI-nya. Nah, bedanya pada rumus NDI, kalau NDI itu merupakan penjelasan dari semuanya. Jadi di sini tidak ada yang akan kita nonaktifkan, jadi semua dipakai. Jadi yang akan kita ubah hanyalah variabel-variabel saja yang masih X. Saat sudah selesai bisa kita run lagi. Lalu saat sudah selesai dan sudah muncul seperti ini, petanya kita bisa masukkan lagi untuk rumus data citra yang ekspor data. Ini akan kita copy paste, kita lakukan yang sama seperti lagi.
Nah, setelah selesai ini akan kita run lagi, dan kita akan pergi ke task seperti tadi. Ini akan kita run dan kita akan bisa tunggu, lalu nanti akan terupload di drive dan akan bisa kita download seperti yang tadi dan kita bisa save. Selanjutnya saat kita sudah save data yang tadi sudah ada di drive yaitu NDVI, NDWI dan juga NDI, selanjutnya kita akan move ke map. Jadi di sini kita akan pilih template, by map, lalu kita klik OK. Pertama-tama kita akan mengatur dulu untuk koordinatnya, kita bisa klik di layer. Oke, sebentar. Oke, kita bisa klik di layer ke kanan, kita ke properties, lalu kita akan ubah untuk koordinatnya. Di sini biasanya kita akan pakai koordinat yang 49S, kita apply, lalu kita klik OK, lalu kita akan masukkan data yang tadi kita udah punya. Jadi pertama ini kita bakal masukin untuk data NDVI dulu. Ini data NDVI-nya udah, di sini kita bakal klik kanan pada layer NDVI, lalu kita akan pergi ke data, kita akan export data. Di sini udah pastiin di original, di dalam folder yang diinginkan. Kita masukin ke dalam folder yang tadi dipakai, add. Oke. Kita akan ubah namanya jadi NDVI Kabupaten Boyolali. Kita bedain namanya. Jadi kita klik. Kita bisa masukin di sini aja. Add. Kita bisa klik save. Nanti setelah save kita akan klik yes, lalu ini setelah selesai kita akan checklist untuk yang belum di-export tadi. Nah, setelah selesai itu kita akan lanjut mengklasifikasi. Jadi di sini kita akan ke toolbox, lalu kita akan pergi ke spatial analysis tools. Di sini kita akan klik class, lalu kita akan reclassify. Nah, di bagian input kita akan masukkan yang tadi udah kita buat, lalu ini akan kita kasih file, lalu kita akan sesuaikan. Di sini kita akan ubah kelasnya itu ada 5 untuk NVI, ini kita ubah di manual. Lalu kita akan ubah untuk yang value di sini sesuai dengan keterangan untuk NVI yaitu 0,2, lalu ada 0,36, lalu ada 0,5, lalu ada 0,6, lalu ada 0,9. Nah, ini 0,45. 0,5. Oke, jadi 0,2, 0,36, 0,5, 0,6 dan 0,9. Lalu kita akan klik OK. Ini akan tunggu dulu sampai selesai. Selanjutnya setelah selesai, kita akan pergi untuk mengubah data TIFF menjadi polygon. Di sini kita akan pergi ke toolbox lagi, bisa kita close dulu. Lalu kita bisa pergi ke conversion tools. Ini kita akan pilih from raster, kita akan pilih raster polygon. Untuk inputnya kita akan masukkan yang request yang sudah selesai tadi, kita klik OK. Ini kita akan tunggu hingga berhasil untuk yang tadi. Nah, setelah sudah selesai, ini kita bisa uncheck untuk data sebelumnya. Selanjutnya kita akan klik 2 kali di raster. Nah, ini kita akan ke properties, lalu kita akan simbologi untuk polygonnya. Di sini kita akan pergi ke simbologi, kita akan categories, lalu kita ubah ini untuk file menjadi grid code, lalu kita add all values. Di sini kita akan klik kanan, lalu kita reverse sorting, lalu kita akan klik untuk properties for all symbol. Nah, di sini akan kita ubah colornya menjadi rainbow. Ini kita klik properties for all symbol. Kalau nggak bisa langsung di shift aja di box semua, kita ubah jadi rainbow semua. Ingat, berubah. Nah, saat seperti ini, colornya sudah berubah, kita bisa klik kanan untuk for all symbols. Ini kita akan menghilangkan outline-nya. Jadi no outline, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan batas administrasi. Jadi di sini kita akan masukkan sesuai dengan RBI. Kita akan masukkan, kita add layer di sini. Add data maksudnya. Ini kita akan add data. Di sini kita akan masukkan batas kecamatan, kabupaten, dan juga batas desa. Ini kita akan masukkan batas provinsi yang paling atas, lalu nanti batas desa yang di bawah. Seperti ini, dan yang akan kita ubah ke atas. Oh. Nah, oke. Ini untuk batas provinsinya akan kita ubah. Kita bisa edit simbol. Lalu di simbol kita pergi ke outline. Ini kita akan edit simbol lagi. Kita akan ke style reference. Di style reference kita akan pilih RBI atau kita add lagi. Ini kita akan masukkan simbol RBI, lalu kita oke. Lalu di sini kita akan pilih ini kan batas provinsi, kita pilih batas provinsi, lalu kita edit simbol. Ini kita add yang kosong, lalu kita oke, klik oke. Lalu ini kita klik lagi, kita bisa ubah ke color menjadi no color, oke. Lalu kita akan lakukan hal yang sama pada batas kabupaten, kecamatan, dan juga desa. Nah, tapi ini kita bisa langsung edit simbol dulu. Kita bisa edit simbol yang tadi, kita akan pilih edit simbol. Ini jangan lupa kita akan mengubah di bagian labels, kita bisa langsung ubah di sini. Nih, ini kita klik times New Romance. Ini waktu kurangnya bisa kita ganti jadi 14, simbolnya bisa kita ganti juga. Ini kita akan ganti, jangan lupa edit simbol. Lalu kita ke mask. Kita remove duplicate labels, oke, apply, kita klik oke. Lalu selanjutnya kita akan pilih batas kabupaten, kita akan lakukan hal yang sama. Cek dulu. Kabupaten kota, edit simbol, ini kita X aja, klik oke, klik oke, oke. Klik aja nama color, oke. Lalu jangan lupa ini untuk labelsnya. Klik times New Romance, 12, simbolnya jangan lupa untuk di mask. Ini kita halo, mas halo, oke, oke. Ini paste properties, jangan lupa remove duplicate labels, kita apply, kita klik oke. Ini untuk yang batas profesinya tadi, jangan lupa. Kan yang masih diam. Ini bisa pasting lagi sesuai dengan masing-masing. Ini masnya udah halo. Oke. Batas propertiesnya. Oke, kita oke. Ini kita bakal pergi ke batas kecamatan, ini kita bakal ubah lagi di simbol, kita outline, kita akan ubah sesuai dengan batas kecamatan. Nah, ini untuk outline-nya, kita edit simbol lagi di outline. Kita X, oke, 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 ini jalan halo. Oke. Lalu jangan lupa untuk kita ubah ini di checklist, kita jadikan times Romance. Ini kita ubah jadi 10, kita ke simbol, jangan lupa edit simbol dan mas halo. Oke, ini batas propertiesnya kita duplicate, kita oke, apply, oke. Nah, saat sudah selesai, ini untuk batas desanya, jangan lupa ini kita bisa ubah batas desanya jadi abu-abu. Oh, oke, ini saat sudah selesai. Selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam layout. Nanti selanjutnya kita akan mengolah data untuk yang NDWI. Ini kita akan masuk lagi ke artmap baru. Ini kita akan buat blank map yang baru. Di sini kita akan pakai untuk NDWI. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk kita atur dulu koordinatnya menjadi 49S seperti biasa. Lalu apply, oke, lalu kita tambahkan untuk add data si NDWI. Nah, setelah selesai, ini kita bisa klik kanan pada NDWI, kita ke data, lalu kita ekspor. Ini original, jangan lupa ini diganti. Ini kita ganti jadi NDWI Kap Boyolali. Kita save. Setelah selesai, ini sudah boleh di checklist. Lalu selanjutnya kita akan pergi ke spatial analysis. Ini kita akan pergi ke request. Kita akan reclassify. Kita masukkan untuk Kabupaten Boyolali yang tadi udah kita tekan. Nah, ini kita jangan lupa untuk classify. Di sini kita akan ubah NDWI itu kelasnya ada 6. Di sini ada 6. Lalu metodenya diubah menjadi manual juga. Ini kita akan ubah di bagian break values-nya menjadi klasifikasinya pertama ada 0,1. 0,17.
0,27, 0,37, lalu 0,47, lalu yang terakhir itu ada 1. Jadi urutannya ada 0,1, 0,17, 0,27, 0,37, 0,47, dan 1. Lalu kita bisa klik OK. Ini kita bisa klik OK. Lalu kita bisa tunggu hingga hasilnya selesai. Selanjutnya saat rectifier sudah selesai, kita akan mengubah data TIFF menjadi polygon. Di sini kita akan pergi ke toolbox lagi, lalu kita akan pergi ke conversion tools. Di sini conversion tools kita akan pergi from raster, raster to polygon. Ini kita akan ubah inputnya menjadi yang request, lalu kita klik OK. Ini jangan lupa untuk checklist yang simplify polygon. Ini kita tunggu sampai hasilnya keluar. So, hasilnya berhasil. Selanjutnya saat sudah selesai, ini kita boleh unchecklist data sebelumnya. Lalu kita akan mulai simbologi lagi, kita akan klik pada raster. Di sini rasternya akan kita simbologi, kategoris, lalu di sini kita akan ubah menjadi dan kita akan echo values. Lalu saat sudah selesai, ini jangan lupa kita akan pilih untuk NDWI, kita akan pilih menjadi warna biru. Nah, seperti ini. Lalu setelah selesai, kita bisa hilangkan apa? Ini kita kita klik kanan for all properties, ini kita hilangkan outline colornya, lalu kita klik OK. Setelah selesai, kita apply, kita klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan data administrasi sama seperti yang tadi kita lakukan di NDVI. Kita akan add untuk data batas provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga batas desa. Ini akan kita simbologi dan labeling sesuai dengan yang tadi sama. Based properties jangan lupa diubah, apply, lalu kita bisa ubah untuk simbol ini, kita klik OK. Nah, simbologinya kita ubah juga. Jadi kita edit simbol, buat simbol maksudnya kita klik outline, lalu kita akan cari reference, kita akan add tulis yang RBI, simbol RBI. Ini simbol RBI kita open, kita klik OK. Lalu kita pilih yang batas provinsi, kita klik OK. Oh, ini jangan lupa di edit dulu. Batas provinsi, edit simbol, ini kita X, kita klik OK, klik OK, klik OK, lalu kita ubah di filter menjadi lokal. Lalu kita akan lakukan yang sama pada batas kecamatan, kabupaten, dan juga batas desa. Nah, setelah selesai, ambil. Nah, setelah selesai ini bisa kita pindahkan untuk susunannya, request di atas, lalu untuk batas desanya ke bawah, lalu untuk provinsinya itu jadi urutannya ada di atas kabupaten, jadi request provinsi, kabupaten, kecamatan, lalu batas desa. Nah, ini sudah selesai untuk yang NDWI, selanjutnya kita akan lanjut untuk NDDI. Ini kita nanti akan masuk ke dalam layout, kita akan lanjut ke NDDI dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam layer untuk NDDI. Nah, ini kita akan atur dulu, kita akan ke properties, kita atur koordinat. Kita pakai 49S, klik apply, oke, lalu kita kanan lagi, kita add data, ini kan kita masukkan data untuk NDDI. Nah, yes. Setelah selesai, kita ke kanan, kita ke data, kita export data. Di sini kita akan pilih original, ini kita namain ulang di NDDI Kap Boyolali. Nah, klik save. Yes. Lalu kita bisa unchecklist yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi dengan mengklik toolbox, kita akan ke spatial analysis tool, kita akan pergi ke request, lalu kita akan classify. Nah, ini untuk inputnya kita akan masukkan NDDI Kabupaten Boyolali. Lalu kita akan classify, di sini kita akan kelasnya kita ubah menjadi 5. Lalu kita ubah menjadi manual, lalu kita akan ubah untuk values-nya. Jadi di sini values-nya itu ada 0,1, 0,15, 0,25, 1. Oh, berarti ada 4 kelasnya. Kita bisa ini ulang. Kita ubah jadi 4. Nah, kita ubah jadi normal lagi. Ini tadi ada 0,1, 0,15, 0,25, lalu yang terakhir ada 1. Nah, jadi 0,1, 0,15, 0,25, dan 1. Lalu kita klik OK. Ini kita klik lagi OK. Selanjutnya kita akan menunggu agar classify-nya selesai. Atau berhasil. Selanjutnya kita akan ubah ke TIFF menjadi polygon. Ini kita akan pergi ke conversion tools, lalu kita akan pilih yang from raster, raster to polygon. Lalu kita masukkan inputnya tadi request. Kita klik OK. Simplify-nya jangan lupa untuk checklist. Ini kita tunggu hingga berhasil raster to polygonnya. Lalu saat sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada data polygon tadi yang udah di request. Nah, ini kita akan ke simbologi, kategoris, kita akan pilih grid code, lalu kita add values. Oh. Jangan lupa tadi kita akan conversion tool. Kita klik from raster, raster to polygon. Inputnya kita masukkan request tadi, simplify polygon. Kita klik OK. Nanti kita bisa unchecklist, kita bisa mulai simbologi untuk data raster yang di request tadi yang di polygon. Kita ke simbologi, categorize, add values. Oke. Lalu nah, selanjutnya kita akan buat untuk NDI. Di sini kita akan pertama kita akan atur untuk koordinat terlebih dahulu. Kita klik layers. Nah, kita ke properties, lalu kita akan atur untuk koordinatnya. Di sini koordinatnya kita akan pakai yang 49S lagi, kita apply. Oke, lalu selanjutnya kita akan add data untuk NDI. Kita akan add data yang tadi sudah di drive. NDI Boyolatif, oke, add. Lalu selanjutnya kita akan klik kanan NDI, kita akan pilih data, export data. Di sini kita akan ini kita pilih data original, lalu kita berikan nama NDI Cihan misalnya. Kita save. Lalu kita yes. Ini kita bisa checklist. Lalu saat sudah kita bisa pergi ke spatial analysis tools. Di sini kita akan ke request, lalu kita akan reclassify. Di sini untuk reclassify-nya inputnya akan kita taruh yang NDI. Oh, ini salah.
Nah, ini kita bisa ekspor data, kita buat namanya NDDI Cup Boyolali. Oke nih, pastikan original dan original kita klik save. Yes, yes. Soalnya saat selesai kita checklist, lalu kita akan pergi ke ini toolbox, lalu kita akan klik yang spasial analisis, kita pergi ke request, lalu kita akan classify. Nah, ini kita akan masukkan inputnya untuk yang NDDI Kabupaten Boyolali tadi yang baru kita buat, lalu kita akan pergi ke classify. Nah, ini untuk classify kita akan ubah. Untuk kelasnya itu akan ada 4. Ini kita ubah ke manual. Ini kita ubah angka jadi 0,1, 0,15, 0,25, lalu 1, lalu kita klik oke. Nah, klik oke. Lalu selanjutnya, ini saat menunggu hasil, kita akan mengubah datatif menjadi polygon dari request yang barusan kita buat. Nah, selanjutnya setelah selesai mesin checklist, kita akan pergi ke comparison tools. Di comparison tools kita akan klik yang from raster, raster to polygon. Di sini kita akan pilih tipe rasternya yang request tadi, lalu simplify dalam konteks checklist, lalu kita klik oke. Nih, kita akan menunggu hingga raster polygonnya berhasil. Selanjutnya kita akan simbologi untuk raster yang barusan kita ubah menjadi polygon. Di sini kita akan pilih simbologi, categorize, lalu kita ini jadi grid code, lalu kita add values, lalu saat selesai ini kita akan ubah sesuai warnanya yang NDDI itu merah putih. Itu merah. Oke. Saat selesai, kita bisa pergi kita apply, lalu kita pergi ke labels, ini LD-nya kita checklist, kita ubah menjadi oh salah. Oke, ini udah tadi yang simbologi, kita apply, kita klik oke. Nah, selanjutnya kita bisa untuk add data, ini kita add data untuk batas provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Dan jangan lupa selanjutnya kita juga add untuk batas desa. Untuk yang tadi raster itu jangan lupa di simbologinya, jangan lupa menghilangkan outline untuk semuanya. Nah, jadi ini kita bisa klik kanan, properties for all, kita outline kita ubah menjadi no color, kita hilangkan. Kita apply, kita klik oke. Nah, selanjutnya kita akan simbologi untuk batas provinsi, kita bisa urutkan di provinsi paling atas, provinsi di atas, raster juga ke atas, batas desa nanti ada di bawah, lumayan bawah. Oh, ini kabel banget. Ya. Ini bisa kita saja. Nah, ini untuk batas desanya kita akan taruh di bawah kecamatan. Oke, jadi ini untuk batas provinsi, kita akan simbologi dan juga labeling langsung. Pertama kita ini bisa ke labels, berarti kita checklist, kita ubahin kasihan PAD MPR ini, lalu kita ke simbol. Kita bisa ubah menjadi Times New Roman ukurannya 14, lalu kita edit simbol, jangan lupa kita kemas, lalu kita pilih halo, lalu kita klik oke, ini kita klik oke, lalu jangan lupa proses properties, ini kita akan cari duplikat, lalu kita klik oke, lalu kita klik apply, dan kita klik oke lagi, dan kita akan lakukan hal yang sama pada kabupaten kecamatan, tapi nanti untuk beda, ini kita akan edit simbol, kita akan masukkan simbol RBI lagi, secara reference, masukkan simbol RBI, jadi bisa kita add baru lagi, nah, klik oke, masukkan batas provinsi, edit simbol, ini kita jangan lupa teks aja, yang kosong, atau yang kosong tadi yang nggak ada warnanya, kita klik warna color, nah kita ke kabupaten, batas kabupaten, kita bisa langsung labeling, ini baru kita simbol, kita ubah ukurannya jadi 12, kita ke edit simbol, lalu kita klik yang mas halo, nah, oke, ini jangan lupa propertiesnya, kita ubah menjadi duplikat, oke, apply, oke. Lalu untuk simbologi batasnya ini jangan lupa kita edit simbol lagi. Lalu kita pilih outline-nya itu untuk yang batas kabupaten sesuai dengan pilihannya, edit simbol, lalu kita remove aja yang bagian bawahnya, kita oke, ini no outline, kita klik oke lagi. Nah, selanjutnya kita akan ke batas kecamatan. Batas kecamatannya juga akan sama, kita labeling. Kita labeling, kita akan pilih simbol aja biar nggak berubah. Ini Times New Roman, ini 10. Edit simbol, kita pergi ke mas, kalau kita akan klik yang halo, lalu kita klik oke, lalu ini kita proses properties, kita ubah menjadi remove duplicate tables, kita klik apply, kita klik oke lagi, lalu selanjutnya kita akan ubah untuk simbolnya. Di simbol kita klik 2 kali, kita masukkan edit simbol, lalu setelah itu kita outline. Di sini kita edit simbol, ini deh. Kita edit simbol, kita pilih yang sesuai itu kecamatan, kita outline lagi. Ini edit simbolnya, kita remove aja kuning garis kuning, kita klik oke, outline kita ubah menjadi no color, lalu kita klik oke. Nah, ini sudah selesai, lalu selanjutnya kita batas desa. Ini batas desa kita klik kita ubah menjadi gray 20% aja. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut untuk layouting. Ini jadinya seperti ini. Ini kita bisa layouting di bagian NDVI kali ya. Nah, ini kita akan pergi ke layout view. Lalu kita akan klik kanan pada atasnya. Ini kita akan page and print setup. Kita akan ubah ukuran size-nya itu menjadi A3. Scaled. Atasnya potret, 19 meter. Lalu kita klik oke. Oke, lalu setelah selesai ini kita akan membuat garis bantu dengan border atau ruler yang ada di sini. Ini kita bisa sesuaikan ukuran untuk vertikal dan horizontalnya. Ini setelah garis bantunya sudah selesai, selanjutnya kita bisa membuat kotakan menggunakan rectangle dan juga menyesuaikannya dengan garis bantu. Nah, kita sudah disesuaikan, selanjutnya kita akan mengatur skala. Ini bisa kita cek dulu. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa sesuaikan untuk skalanya. Selanjutnya setelah selesai kita akan buat grid, kita akan klik kanan pada peta, kita akan properties. Lalu kita akan klik pada bagian grid. Ini grid, kita akan pilih yang vertical, lalu next, lalu kita akan atur simbol dengan big sky blue. Ini kita pilih big sky blue, lalu kita klik oke, next, finish, lalu kita pilih vertical. Lalu ini kita ke access, lalu ini di labels, ini di labels kita ubah pakai Times New Roman. Untuk size jadi 10, lalu ini pada bagian vertical labelsnya left and right, kita interval, ini bisa kita hapus dulu, lalu ini bisa kita bunyi 5, lalu kita klik apply, oke, lalu jadinya akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menambah keterangan peta yang ada di bawah sini atau di atas peta. Baiklah, ini sudah selesai untuk routing di NVI-nya. Jadi ini bisa kita isi sesuai dengan keterangannya, di mana ada legenda, skala, dan juga identitas peta. Untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Jangan lupa untuk dihapus dulu. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk save filenya. Kita bisa save as. Kita bisa namakan peta NDVI. Dan jika ingin ekspor, kita bisa ke file lagi, lalu kita bisa ekspor map. Di sini kita bisa ekspor untuk menjadi PDF. Baiklah, mungkin sekian.
untuk tutorial pembuatan NDVI, NDWI, dan juga NDI. Saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.